tahu tadi seperti disampaikan Pak Edi ya, apa sih itu Nusa Petrofin. Jadi kita coba lihat next, apa bisnis dari kami. Jadi Nusa Petrofin itu adalah anak perusahaan BUMN. Kita merupakan keluarga besar dari Pertamina ya teman-teman. Jadi seperti tadi juga disampaikan Pak Edi, kalau misalnya teman-teman di sini pasti kan naik kendaraan bermotor ya, mau kendaraan umum atau bawa motor, itu pasti ngisi bensin. Nah, bensin yang diisi di pom bensin atau SPBU itu yang mendeliver, yang mengantarkan adalah perusahaan kami, Nusa Petrofin. Dan bisnis kita tersebar di seluruh Indonesia, kecuali mungkin secara minor di Pulau Jawa itu kita nggak beroperasi ya, cuman bisnis untuk pengisian aftur BBM di Malang, kemudian di Jakarta ada storage, lebih ke seperti itu. Tapi Sulawesi, full seluruh Sulawesi kita yang mendeliver untuk BBM Pertamina ke pom bensin, sehingga masyarakat dan juga adik-adik ini bisa menggunakan kendaraannya tanpa terkendala gitu, atau tanpa kendala kehabisan bensin. Next. Oke, aja. Next lagi. Banyak kita skip ya. Nah, ini untuk servis atau jasa dari Nusa Petrofin itu apa? Selain transportir, bukan transportir ya, lebih ke pengelolaan distribusi BBM seluruh Indonesia. Kita juga ada storage atau penyimpanan BBM. Itu juga tersebar di seluruh Indonesia untuk handling dan fuel, integrated fuel handling. Kemudian kita juga ada trading, di sini ada penjualan solar industri. Kemudian ada juga chemical, jadi bahan kimia yang berhubungan dengan proses pengeboran minyak ya, karena kita juga industrinya adalah oil and gas. Kemudian kita juga ada integrated integrated infrastruktur service. Kita juga membangun kilang, kita membangun terminal BBM, dan untuk di Makassar ini kita yang mengelola dari terminal BBM atau integrated fuel terminal yang ada di Makassar. Next. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Ini tadi secara umum sudah saya sebutkan. Kemudian next lagi. Next lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat truk Pertamina, itu yang mengoperasikan adalah kami, PT Nusa Petrofin. Dan kita juga siapa yang misalnya Mas lulus SMA nanti mau langsung kerja, saya boleh tahu, boleh tunjuk tangan. Siapa yang mau langsung kerja? Oh, nggak ada yang mau. Berarti langsung kuliah ya? Berarti ya, alhamdulillah. Nggak semua dari kita bisa beruntung mengenyam bangku pendidikan kuliah. Tapi kalau misalnya teman-teman sampai SMA kemudian kerja, itu kita juga ada tenaga kerja yang lulusan SMA gitu. Meskipun mungkin sistem kepegawaiannya agak berbeda dengan yang lulusan S1. Next, kita juga ada manajemen trainee. Ini gambaran dari aktivitas perusahaan kita. Jadi di Nusa Petrofin itu cukup fun ya kerjanya. Kita kerja keras, jadi work hard, play hard juga. Saya sendiri juga tidak melulu kerja keras dan stres, tapi kita ada momen juga di mana kita bisa have fun, kita kumpul-kumpul dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari budaya perusahaan. Next. Nah, ini merupakan CSR atau tanggung jawab perusahaan. Jadi kalau teman-teman adik-adik di sini itu mungkin belum tahu ya, bahwa setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia itu diatur oleh undang-undang, itu diwajibkan untuk memiliki aktivitas atau program tanggung jawab sosial perusahaan, atau kerennya disebut Corporate Social Responsibility atau CSR. Di kami ini cukup bagus. Untuk CSR itu sendiri berada di bawah departemen saya. Nah, salah satu kegiatan CSR itu ya ini yang sekarang kita jalani. Ini adalah di pilar mengenai Petrofin Pintar. Kita punya 5 pilar tanggung jawab sosial. Ada Petrofin Pintar, fokus ke pendidikan. Petrofin Sehat, fokus ke peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kemudian Petrofin Aman, itu mengenai safety, keselamatan, dan keamanan di lingkungan maupun di dalam pekerjaan. Kita juga ada Petrofin Resik, mengenai kebersihan lingkungan. Jadi kegiatannya itu membangun kayak gate gitu,
istilah bahasa Indonesianya apa? Nugi? Bukan. Ini kalau di gapura, membangun gapura. Dan kalau misalnya teman-teman ini lagi berkendara di beberapa jalan itu ada himbauan keselamatan yang bawahnya logonya ada Alusa Petrofin, itu kita kerjasama dengan kepolisian setempat. Next lagi. Nah ini sebaran dari industri kami. Mungkin teman-teman yang dulu di bangku SMA ini masih belum kepikiran ya nanti urusan kerja itu seperti apa segala macam. Tapi mudah-mudahan sedikit paparan saya ini bisa membuka wawasan teman-teman gitu, bahwa nanti setelah bangku pendidikan ada pertaruhan, istilahnya pertaruhan dari kompetensi dan skill teman-teman di masyarakat, yaitu bagaimana teman-teman mencari kerja gitu. Dan di kami kita juga selalu terbuka terhadap tenaga kerja dari lokal. Jadi gimana kita beroperasi, kita selalu ada sekian persen tenaga kerja lokal gitu. Kita juga mengharapkan next lulusan dari SMA 17 ini bisa bergabung dengan kami gitu ya. Nextnya, nah ini tadi pilar-pilar CSR yang saya sampaikan. Ada Petrofin tanggap juga, tanggap bencana. Kemudian next, ini Petrofin aman, contoh-contoh aja ini. Next lagi. Terakhir kita mengadakan CSR di Sulawesi, itu ini memberikan pelatihan kepada ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu itu emak-emak kalau nyetir motor agak ngawur ya. Jadi belok sen kanan beloknya kiri, sen kiri beloknya kanan. Jadi kita tahun lalu mengadakan pelatihan itu bekerja sama dengan Polwiltabes Makassar kalau nggak salah. Itu juga pesertanya banyak emak-emak yang antusias. Next. Ini selama COVID kita juga mengadakan CSR. Next lagi. Ini juga ada UMKM, terus ada sistem pengelolaan CSR juga yang udah dilakukan secara digital. Next, ini pas adzan juga ya. Ini kita juga dapat beberapa penghargaan. Next lagi. Oke, terima kasih. Nah, sebelum saya akhiri, saya pengen tanya nih ke teman-teman di sini, mungkin Mas yang pakai kacamata siapa namanya Mas? Boleh. Dera Prial dari kelas 10 IPA 2. Oke, dari IPA. Namanya siapa? Dera? Ya. Dera? Namanya? Jeza. Oh sorry, jauh banget ya. Oke, kalau dari Jeza sendiri gimana kesannya mengenai kegiatan hari ini? Oke, mungkin kita jeda sebentar ya untuk adzan. Oh belum, masih ngaji. Oke, dilanjut aja. Gimana, boleh diutarakan kesannya mengenai hari ini dan apakah menurut Mas Jena ya? Jeza, sekali lagi Miss, itu skill atau pengetahuan yang diberikan cukup bisa dipahami apa enggak, terus kira-kira berguna apa enggak, dan bagian mana yang paling berkesan dari materi yang diberikan? Silakan. Pesan-kesan saya buat materi kali ini bagus sekali, terutama menurut saya sendiri pribadi. Yang paling menarik di antara semuanya itu bagian fotografi. Jujur saja ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Kenapa lebih menarik? Apakah karena nggak ada teorinya, langsung contoh? Tetap ada teori yang diberikan seperti praktek cara pengambilan foto beserta teknik-tekniknya. Namun bagian paling menarik itu cara menentukan foto. Baik, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, mungkin saya atas nama Alusa Petrofin dan atas nama Tribun Timur juga ya, selaku penyelenggara acara ini, karena kami berkolaborasi, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua, baik yang online maupun offline di sini, udah nahan panas, udah nahan boring mungkin ya, tapi tetap stay di sini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan yang lebih baik. Dan semoga yang paling penting adalah ilmu yang tadi disampaikan bisa lebih berguna dan teman-teman aplikasikan ke kehidupan teman-teman. Karena mungkin kalau sekarang nggak kerasa ya, tapi nanti ketika teman-teman sudah benar-benar terjun ke masyarakat, soft skill seperti ini sangat diperlukan. Itu aja mungkin dari saya kembalikan ke Mbak Kinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.